dulu mungkin bisa disebutkan, saya cerita aja, makan itu sampai 1 kali sehari. Sampai pernah di titik itu? Sampai, dan itu untungnya alhamdulillah punya ibu kos yang bager lah bahasa Sundanya, baik gitu ya. Untuk ngekos nggak punya ini, tapi sampai makan pun itu dalam beberapa bulan sehari sekali. Tapi perjuangan itu tidak mengkhianati proses ternyata. Dan saya percaya kita harus bersabar. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai gitu. Akhirnya dari 2015 itu saya bikin konsultan IT, namanya Coding. Waktu itu IT lagi hype-hypenya. Pasti butuh tim dong. Setuju. Gimana memastikan tim yang terlibat di coding ini harus sevisi, semisi, karena kan paling susah ya. Betul. Nyari tim yang dia paham kita juga. Setuju. Gitu, bukan sekedar jago dong pastinya. Setuju. Iya. Mungkin kalau yang saya mau bilang ke diri saya yang 10 tahun yang lalu, keep it that way. .9 FM X Channel, inspirasi segala generasi. X People, balik lagi bareng saya Ardiansyah. Kali ini di program Titik Temu bareng Kang Yudi dari Coding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah terbaik. Luar biasa ya. Terbaik. Baik Kang. Sebuah perjalanan bisnis yang dijalankan oleh Coding hari ini di bidang IT ya? Bidang IT. Nah, X People kali ini kita akan berbincang bersama dengan Kang Yudi. Ini sebagai apa Kang di Coding? CEO. Sebagai CEO ya? Sebagai CEO. Kali ini kita akan gali inspirasi di program Titik Temu, membahas tentang bagaimana perjalanan bisnis dari Kang Yudi sebagai CEO dari Coding. Nah Kang, kita mulai nih. Mulai dari perkenalan dulu mungkin ya? Boleh Kang Yudi, silahkan mengenalkan dulu Coding itu apa sebetulnya, meskipun tadi sempat dibocorkan sedikit di bidang IT, tapi mungkin silakan mengenalkan Coding itu sebetulnya bergerak di bidang seperti apa. Ya mungkin awalnya kenapa dari nama ya, nama Coding itu awalnya memang saya bergerak atau jurusannya dulu kuliahnya di IT. Dan sempat bekerja di konsultan IT. Jadi sekitar 5 tahun sampai 6 tahunan saya sempat jadi karyawan. Sudah sampai level mau direkrut jadi direktur. Namun memang perjalanannya waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk sendiri. Bukan karena ada sesuatu hal yang jelek atau apa, tapi memang kita masih dengan bos yang lama juga masih kolaborasi gitu. Nah akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk membuat satu lini sendiri di konsultan IT. Karena teknologi itu atau IT ini sekarang udah lumayan luas dan lumayan spesifik. Karena orang tuh taunya konsultan IT aplikasi, bikin web atau apa gitu ya. Dulu taunya gitu. Nah sekarang itu sudah sangat banyak cabangnya dan banyak lebih spesifik lagi. Ada kalau misalnya dulu programmernya itu hanya programmer web misalnya, atau database atau networking. Nah sekarang programmer itu sudah banyak spesifikasinya, programmer mobile. Mobile pun dibagi dua, mobile apps Android sama iOS. Ya, di Android dan iOS sebetulnya ya. Ya itu. Belum lagi sekarang kayaknya teknologi AI sudah masuk, betul. Jadi teknologi sangat cepat sekali. Betul. Nah jadi saya coba mau menjabarkan itu dulu. Kemudian dari situ sepertinya saya mau memfokuskan diri ke mana gitu kan. Akhirnya dari 2015 itu saya bikin konsultan IT, namanya Coding. Coding sebetulnya nyari nama agak susah-susah gampang ya. Kenapa Coding? Dari kata kita mengoding gitu kan. Kode ya. Kode gitu. Betul. Nah awalnya gimana caranya nih? Namanya Coding tapi ada singkatannya gitu kan ya. Jadi awalnya tuh dari codingnya dulu. Jadi coding itu sebenarnya singkatan. Tadinya dari code.incorporation, tapi kan di Indonesia nggak boleh pakai nama asing, sehingga nama perusahaannya PT Kode Inkorporasi Teknologi. Gitu, sejarah singkatnya gitu. Iya. Gitu. Baik, menarik sekali nih.
bicara tentang coding. Iya. Dimulai dari masa kuliah atau sebetulnya sebelum itu sudah tertarik dengan dunia teknologi, menjadi seorang teknologi entusias atau seperti apa nih? Apa tiba-tiba karena kuliah saya jadi tertarik, atau justru dari sebelum-sebelumnya mungkin masa SMA, masa kecil memang antusiasnya dengan teknologi? Ya, antusias dengan teknologi betul, saya antusias dengan teknologi itu dari SMP. Dari SMP bahkan ya? Dari SMP, saya suka komputer, bukan suka teknologi tapi saya suka komputer. Suka komputer. Nah, mungkin angkatan saya udah lama ya. Dulu 2000 berapa tuh, waktu saya zaman SMP itu masih jarang yang tahu komputer gitu ya. Nah, saya suka nih komputer. SMP tahun berapa? Sorry, nggak apa-apa nih. SMP itu kalau misalnya 2005 kurangi 3 tahun. 2000. 2000 mungkin 2000-an ya. Tahun 2000-an. 2000-an. Ya, masih komputer yang ya awal. Masih tabung gede gitu ya. Iya, masih Pentium. Iya, Pentium 4 paling bagus. Iya. Nah, itu masih jarang tuh di ini, yang kursus komputer pun masih jarang dulu. Iya. Nah, itu dari situlah saya suka komputer. Namun sebetulnya saya bukan memfokuskan diri di IT. Oke. Waktu zaman SMA, waktu dulu tuh kan ada sekarang ada jurusan kan. Dulu juga ada jurusan, maksudnya IPA, IPS, dan ada bahasa. Nah, saya waktu itu memutuskan untuk ngambil jurusan bahasa. Waktu SMA. Oke. Nah, dulu tuh bahasa itu menjadi tanda kutip buangan lah. Tanda kutip ya, maksudnya anak bahasa itu. Anak bahasa itu karena bukan anak IPA atau anak IPS. Biasanya anak IPA unggulan ya. Nah, saya justru pengen ke sastra dulu. Oke. Nah, akhirnya waktu di SMA saya itu ada sastra Jerman. Nah, karena saya memfokuskan ke sastra dan pengen melanjutkan ke sastra, pengen jalur PMDK, maka saya ditata dari awal tuh, dari SMA. Karena kan kalau PMDK itu jalur yang non tes tapi lihat dari raport. Nah, alhamdulillah setelah lulus saya keterima di jurusan sastra Jerman. Sastra Jerman. Oke. Nah, sudah masuk tuh PMDK, lolos dari 5 orang jadi 2 orang lah gitu. Oke. Dari SMA saya 5 orang, kemudian yang lolos 2 orang, saya dan teman saya. Nah, pada saat mau masuk, saya berpikir lagi, aduh, nantinya jadi apa ya gitu. Bukan saya bahasa itu banyak. Jadi sastra Jerman itu jadi sastra itu banyak lah ininya, profesinya nanti kan bisa jadi mungkin jadi kedubes mungkin. Gitu. Berarti sudah langsung terbayang profesinya mau jadi apa gitu ya. Namun saat itu tiba-tiba berbalik nih. Berbalik, kok saya lebih seneng kayaknya ke IT deh gitu ya. Jadi sempat dimarahin sama orang tua. Oke, kok tiba-tiba nyebrang gitu? Tiba-tiba nyebrang. Jadi sudah lulus gitu ya PMDK, kemudian udah lolos. Sudah menseleksi tadi yang sekian banyak orang gitu ya. Betul. Nah, tiba-tiba memutuskan pengen ganti jurusan. Sempat ngambek-ngambekan dulu sama orang tua gitu kan ya. Sampai akhirnya kan biasanya kalau di universitas itu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Sampai di akhir gelombang 3 dimarahin sama orang tua nih. Mau kuliah atau mau gimana katanya, ini udah pada mau tutup katanya. Nah, akhirnya ya udah saya memutuskan nyari lagi gitu kan. Tinggal ada satu universitas yang masih buka 1 hari lagi. Ya udah saya masuk sini aja. Asal jurusan IT gitu. Dari situ. Tapi maksudnya memilih itu karena memang ada latar belakang kuat atau karena udah detik-detik terakhir tuh? Detik-detik terakhir. Cuman ya udahlah ini aja IT nanti. Pikiran saya gampang lah nanti ganti. Ternyata nggak segampang itu kan ganti-ganti. Tapi ada alasan nggak? Maksudnya kalau tadi kan kenapa akhirnya membatalkan mungkin ya di sastra Jerman tadi? Sastra Jerman. Kemudian karena nggak tahu nih ke depannya mau profesi apa. Tapi belum kebayang lah ya. Tapi kalau di IT sudah ada bayangan itu? Waktu itu IT lagi hype-hype-nya. Oh iya. Wah, ini kalau misalnya jurusan IT bagusnya gini, ya biasalah gitu ya. Namanya masih muda gitu ya. Kabita lah ya. Kabita gitu ya. Betul. Gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, mana nih yang ada jurusan yang masih buka, saya masuk situ. Gitu. Oke, baik. Ya ini sekaligus ya berarti menjadi titik balik nggak sih? Menjadi titik balik. Jadi titik baliknya di sana ya. Karena yang sebelumnya di bahasa sastra di gitu sastra. Ya, kemudian menjadi bahasa pemrograman. Dan tidak seindah yang dibayangkan ternyata. Oke, apa tuh yang ngebuat bayangan itu akhirnya terpatahkan?
ya yang saya pikirkan komputer gitu kan, ya teknologi gitu kan. Iya. Ternyata pada saat masuk kan keilmuannya taktikal sama matematik segala macam. Sedangkan saya basicnya kan bukan eksak kan. Iya. Nah, agak kesulitan di sana dan agak kabur-kaburan tuh. Sehingga kuliah pun agak lama gitu. Tapi ada beberapa spesifikasi jurusan yang saya sukai gitu di sana, yaitu misalnya sistem informasi, kemudian teknologi gitu. Waktu itu kuliah langsung mengambil jurusan apa? Kebetulan di universitas yang saya kuliah itu belum ada penjurusan secara resmi, tapi lebih ke mau mata kuliah mana yang difokuskan gitu kan. Oke, lebih ke mata kuliahnya. Lebih ke mata kuliah atau lebih ke kejuruan atau apa gitu ya, saya nggak tahu istilah. Kalau sekarang mungkin jurusan saya teknologi informasi menjadi jurusan sendiri. Ya, TI ya, betul. Sistem informasi jadi jurusan sendiri. Betul. Gitu. Nah, waktu itu saya ngambil sistem informasi. Sistem informasinya. Gitu. Baik, menarik sekali. Nah, balik lagi sekarang ke perusahaan coding. Ya. Hadir dari tahun berapa nih coding itu sendiri? Coding didirikan 2015 akhir. 2015 akhir. Iya, 2015 akhir. Sekarang ada tim berapa orang? Sekarang baru 17-an mungkin ya, hampir 20 lah sama manajemen. Sekitar 20 orang. Sekitar 20-an. Sempat banyak, karena kan naik turun ya. Iya. Saya sempat mengalami jatuh juga, sempat sampai 200-an karyawan. Kemudian kita shifting baru 2 tahun ini. Baik, menarik nih X-People ya. Jadi perjalanannya tidak mulus-mulus aja berarti ya. Gak semudah yang dan gak semulus itu. IT biasanya bayangan orang, wah ini perusahaan canggih, high-tech, di era mungkin perkembangan teknologi hari ini lagi sadis banget tiap hari kayaknya ya. Sangat. Update terus, wah kayaknya orang IT lagi panen nih kayaknya gitu. Tapi gak seindah itu juga. Ya. Ini menarik sekali. Baik, nah sekarang kita ingin tahu nih soal perjalanan bisnisnya juga. Mungkin sebelum ke sana kita ingin tahu dulu, bidang IT kan banyak banget. Tadi ada mungkin bikin website, bikin aplikasi Android, iOS, dan mungkin aplikasi juga banyak bidangnya, keuangan, untuk layanan kesehatan, untuk mungkin aplikasi sesederhana, saya nggak tahu ya sederhana atau enggak, tapi mungkin aplikasi schedule, bikin jadwal, ya kan? Yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau di coding sendiri pelayanannya seperti apa? Atau bidang lebih spesifiknya seperti apa? Nah, sebetulnya kalau coding awalnya kita mau bikin produk dulu zaman 2015 itu zaman startup yang lagi hype-hype-nya. Nah, kita ingin riding the wave di sana. Maka kita bikin banyak produk, kemudian pitching, kemudian kayak ikutan Tech in Asia kayak gitu ya. Tech in Asia. Nah, zaman dulu ini kan. Nah, ternyata nggak semudah yang dibayangkan juga. Setelah banyaknya produk yang dibuat gitu kan, yang dapat investasi sedikit, cuman beberapa. Nah, saya termasuk bukan yang dapat investasi yang besar gitu. Tapi ada masanya, ternyata dalam kurun waktu tertentu saya harus shifting bahwa ini bukan dunia saya. Jadi saya udah bukan, coding ini bukan startup lagi. Jadi udah kayak perusahaan konvensional. Awalnya yang tadi disebutkan itu kayak palu gada ya. Semua kita bikin karena kita realistis. Masuk ke sini butuhnya apa kita bikin. Apalagi di masa awal ya. Masuk ke pemerintahan di bidang rumah sakit, kita bikin rumah sakit. Sistem rumah sakit. Bidang perbankan kita bikin perbankan. Bidang misalnya kepolisian kita bikin kepolisian. Nah, sekarang saya sudah mulai mau fokuskan. Sudah ada jalur yang lebih spesifik ya? Ya, saya sudah mulai mau membuat, karena kebutuhannya tetap ada. Nah, saya memfasilitasi, saya membuat banyak lini. Jadi saya sekarang bukan cuman coding, tapi bikin grup. Jadi coding ini misalnya fokusnya di manufaktur atau di BUMN, kemudian ada satu lagi 3 persona itu ke IoT, kemudian ada 360 itu kita fokusnya di banking gitu. Nah, karena saya kan harus banyak belajar ya dalam perjalanan itu. Ingin jadi pengusaha besar apa aja? Ya harus bikin grup katanya. Istilah katanya kantong kiri kantong kanan katanya. Kan kita mimpinya harus seperti itu ya. Harus mimpi sebesar-besarnya, gimana caranya menerapkan mimpi itu atau berusaha mencapai mimpi itu. Makanya saya bikin ekosistem tuh. Bidang hardware-nya ada, bidang IoT-nya ada, bidang software-nya ada, bidang networking-nya ada gitu. Satu ekosistem. Nah, saya mencoba membuat seperti itu dan sudah berjalan beberapa lini gitu. Baik, menarik. Nah, ini tadi satu poin terkait dengan perbankan. Perbankan itu kan satu bidang yang regulasinya luar biasa ya. Betul. Banyak sekali. Nah,
tantangannya apa sih? Maksudnya yang selama ini dihadapi, karena kan pasti tidak semudah itu kan? Betul. Iya. Sudut pandang dari sisi pengembang atau teknologi untuk perbankan. Nah awalnya saya memang banyaknya di perbankan nih. Oke. Banyak di perbankan, banyak di bank internasional. Betul. Kemudian bikin digital banking kayak gitu. Iya. Apa tantangannya? Teknologi semakin maju. Betul. Hardware semakin canggih gitu ya. Tapi karena rigid di bank itu, walaupun teknologi udah canggih, kemudian storage udah bagus, gini hardware udah bagus, tantangannya ekosistem environment yang ada sekarang. Nah, sekarang udah zaman misalnya database-nya tuh Oracle, kemudian MySQL juga udah ini gitu ya. Tapi karena ekosistem atau environment yang saat ini berjalan tidak bisa digantikan dengan mudah, karena itu udah berjalan secara budayanya. Ketika ngubah sedikit dan berubahnya ke banyak hal, tantangannya adalah bagaimana caranya dengan teknologi yang dulu, tapi bisa mengcover data yang banyak, memproses data yang besar, flow-nya yang lumayan rumit, tapi dengan database yang kecil. Contoh ya saya sebut aja, database-nya coba ini yang cuma bisa pakai database Microsoft Access. Iya. Itu gimana caranya gitu kan? Waduh, terbatas banget kayaknya. Terbatas, tapi gimana caranya itu bisa aplikasinya tetap jalan, sistem yang lumayan rumitnya tetap jalan dengan keterbatasan database dan aplikasi. Nah, salah satu ininya apa tantangannya, contohnya kayak gitulah. Jadi teknologi sekarang udah, pun kita nggak bisa seenaknya. Kita tetap harus menyesuaikan environment yang sedang ada gitu. Dan kita memberikan solusi. Oke. Jadi jangan juga kita kan bayangannya pokoknya harus pakai ini yang bagus gini nggak juga gitu kan ya. Nah kita sebagai yang mengerti di teknologinya harus bisa memberikan solusi ketika kondisi seperti ini. Baiknya seperti apa solusinya? Ya harus jadi gitu kan. Nah ini menarik juga nih terkait dengan permintaan klien berarti ya. Kadang kan klien mintanya spek tinggi, gitu kan. Tapi mungkin banyak pertimbangan, mungkin budgetingnya juga bisa dari sana kan. Atau kemudian juga hal-hal lain yang membuat kita sebagai orang ahlinya katakanlah yang sudah tahu nih speknya harusnya yang bagusnya kayak gini, idealnya kayak gini. Sementara klien kadang selain kualitas pengen cepat dan sebagainya. Gimana nih ngadepin kondisi seperti itu? Mau tidak mau ya kita harus bilang ya udah kita coba elaborate. Tapi harus bisa nih gitu kan. Nah maka kita cari titik temunya apa yang bisa kita provide dan apa yang bisa kita capai dengan keterbatasan itu. Entah keterbatasan teknologi atau budget ya. Nah tapi ya kita sudut pandang konsultan itu adalah memberikan solusi, bukan hanya menjual. Itu poinnya. Itu yang saya jaga bahwa ternyata ini saya keluar sedikit dulu ya. Di IT itu baiknya atau bagusnya entah kutukan entah rezeki. Kenapa? Entah kutukan entah rezeki. Jadi konsultan IT masuk ke perbankan saya harus ngerti perbankan. Masuk ke SIM-RS saya harus ngerti SIM-RS dan harus ngerti detail. Masuk ke kepolisian harus ngerti kepolisian. Ngerti ke radio, bikin sistem radio saya harus ngerti radio. Ngerti masuk ke F&B saya harus ngerti F&B. Gitu. Dan harus sampai detail gitu. Harus ngerti sampai dalam sampai dalam karena kita butuh membuat dari yang yang budaya sekarang, sistem yang sekarang ada didigitalkan. Kita harus mengerti dalam-dalamnya gitu kan ya. Sampai ke yang buruk-buruknya mungkin ya. Karena ini harus dibenerin gitu kan. Berarti kebayang ya setiap klien yang bidangnya berbeda. Let's say dia perbankan belajar akuntansi, belajar itu juga harus belajar jadinya. Kalau ya teknologi radio, bener ya belajar ini jalurnya kemana aja. Mungkin kalau kita kan ada lagu, songlist dan sebagainya. Ini gimana runutan lagunya, genrenya dan sebagainya. Bidang apa lagi tuh? Nah dari semua bidang, yang paling berkesan, yang paling sampai hari ini memorable, ada nggak tuh? Banyak, bukan banyak, ada beberapa ya. Contoh, sistem akuntansi. Akuntansi di perusahaan A. Saya cari bisa di internet atau di perusahaan yang lain atau yang pernah saya kerjakan. Sistem manajemen proyek ada gitu. POS itu untuk yang kita kalau belanja di merchant atau di coffee shop atau apa kan ada POS-nya itu. Itu kasir, banyak. Di kasir, aplikasi kasir betul. Itu banyak. Nah, bayangin kalau misalnya ada sistem yang hanya ada satu
sistem di satu negara. Hanya ada satu sistem di satu negara itu. Iya. Apa tuh? Contoh, sebut aja contoh. Contoh. Contohnya ini deh, boleh nggak saya sebut ya? Misalnya transaksi mencurigakan, itu kan satu negara satu. Oke. Sistem transaksi mencurigakan. Nah, benchmarknya dari mana? Dari negara lain kan. Nah itu tantangannya. Nggak ada contoh dari yang di negara yang sama. Nah itu yang saya pernah kerjakan. Berarti salah satunya proses risetnya, pendalamannya, kemudian flow-nya seperti apa, behaviornya, terus kemungkinannya. Iya. Nah kalau yang lain kan bisa belajar benchmark dari yang lain, bahkan banyak lah yang jual gitu ya. SAP, saya sebut SAP misalnya ERP lah, ERP gitu ya. Itu bisa dipelajari dari yang lain nih. Tapi yang sistemnya dari satu negara satu, itu agak susah kan. Nah saya mengerjakan yang satu negara satu itu mungkin ada sekitar 3 lah gitu, yang mungkin saya nggak bisa sebut. Oke. Gitu. Tapi gimana nih untuk mendapatkan jawaban itu, sampai ke luar negeri kah, atau bisa diakses juga sebetulnya dari Indonesia atau seperti apa? Betul. Jadi kita beberapa kali riset lah, semacam itu studi banding beneran, karena kita butuh di sana seperti apa FGD, dan mendatangkan kita karena kerjasama mungkin negara kita dengan negara lain gitu. Iya. Nah sampai ada mungkin ininya semacam bukan championship, lebih ke kayak kodeton gitu untuk bidang itu gitu. Saya sempat ikutan kayak gitu juga. Gitu ya, singkat long short story ya. Banyak yang ini ternyata kayak gini, ini banyak yang kayak gitu. Baik. Nah Kang, ini proses yang luar biasa sebetulnya, banyak sekali yang harus dipegang. Iya. Betul kan, yang mungkin risetnya ya, betul. Termasuk proses eksekusi dan sebagainya, pasti nggak bisa sendirian dong. Betul. Setuju. Pasti butuh tim dong. Setuju. Gimana memastikan tim yang terlibat di coding ini harus sevisi, semisi, karena kan paling susah ya. Betul. Nyari tim yang dia paham kita juga. Setuju. Gitu, bukan sekedar jago dong pastinya. Setuju. Iya. Nah gimana? Itu pengalaman saya di IT jasa ya. Mungkin hampir semua jasa itu adalah titik pentingnya adalah SDM dan tim. Dan itu yang saya pelajari dari mulai awal, bagaimana caranya kita bisa bertahan, yaitu membuat tim yang solid. Betul. Nah dari awal saya coba bikin tim yang solid. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi yang bisa saya pegang adalah alhamdulillah saya punya partner yang sudah saling mengisi. Oke. Nah apakah partner itu berjalan mulus? Enggak juga. Dari berapa orang menjadi berapa orang. Dan itu perjalanan, dan itu risiko bisnis. Nah bagaimana cara menangani itu ya dewasa saja gitu ya. Itu bagian dari risiko. Kemudian mungkin cara orang beda-beda gitu kan ya. Tapi yang intinya, yang value yang saya pegang adalah yang pertama adalah integritas. Walaupun memang general, tapi itu penting. Banyak yang bilang integritas itu semacam biasa gitu, tapi itu ternyata penting. Itu bagi saya, bagi kami gitu ya. Integrity betul tadi skill itu nomor 2. Kadang ketika tadi juga saya wawancara mau calon karyawan juga, yang saya tanya bukan skill, tapi integritas sama attitude, karena itu yang banyak hilang juga. Apalagi di era sekarang. Di era sekarang gitu. Betul. Karyawan Gen Z ada nggak Kang? Banyak. Saat ini banyak. Karena menarik nih kalau nanya Gen Z, ini kan banyak ya labeling stigma terhadap Gen Z yang bilang Gen Z tuh mentalnya nggak sekuat milenial, apalagi yang mungkin generasi di atasnya gitu. Dikit-dikit butuh healing dan sebagainya. Tapi sampai sekarang berarti bisa support juga di atau fenomena apa yang juga didapatkan di timnya coding? Fenomena Gen Z ya sangat menarik. Saya bilang Gen Z itu bagusnya mereka kreatif out of the box gitu. Dan itu kita butuh juga karena untuk percepatan. Nah tapi mereka juga ada X factor itu ya, pengen cepet-cepet lah gitu. Kemudian banyak ya tadi yang disebutkan gitu ya. Dan itu menanganinya, pertama saya pasti di awal arahnya mau kemana gitu kan, ketika direkrut jadi tim. Dan saya memisahkan antara, bukan ini jelek atau bagus ya, tapi lebih ke fokusnya mau di mana dan preferensinya mau kemana gitu kan. Nah saya mau saya pisahkan itu gitu. Saya pisahkan antara yang mau ternyata arahnya ke sini panjang gitu kan, arahnya ternyata dia ya udah saya misalnya targetnya segini, ya udah nanti saya coba arahkan di sana gitu. Dan itu
kita harus kayak teknologi ya, kita harus adaptasi terhadap apalagi sekarang Gen Z lebih ini gitu ya, Gen Z, dan lebih kita harus aware terhadap teknologi sekarang juga ya. Betul. Dan kita harus bisa beradaptasi terhadap kultur mereka juga gitu kan. Betul ya. Jadi Gen Z di antara ini next people ya, mungkin ya banyak hal-hal yang kayaknya Gen Z itu nggak fight atau apa gitu, tapi ternyata kreativitasnya justru lebih bagus gitu ya, dan banyak hal-hal yang terhadap teknologi juga mereka lebih aware juga ya. Oke, pernah ngadepin konflik nggak maksudnya konflik dengan tim yang ngebuat gimana gitu sampai seberat itu, ada juga pengalaman seperti itu? Sering ya kalau konflik tapi itu kan bagian dari bagaimana kita memanage itu ya, manajemen konflik itu. Ya yang terdekat mungkin ya Gen Z itu ya. Maksudnya jadi saya harus paham mereka juga gitu kan ya. Ada kejadian beberapa yang lucu gitu, misalnya permasalahan yang ada di internalnya dibawa ke kantor gitu kan ya. Dan out of the box permasalahannya gitu kan. Contoh ada yang datang ke kantor bawa laundryan gitu, terus dilempar laundryan dia gitu. Bingung kan sih. Apa gitu, kenapa gitu, marah-marah gitu kan. Nah, akhirnya kan mungkin saya bukan membandingkan gitu ya, tapi lucu aja gitu. Ternyata ada kejadian kayak gini dulu. Mungkin milenial atau nggak ada mungkin ya kayak gitu ya. Ya mungkin karena berbeda gitu. Betul. Saya tidak mengeneralisasi, tapi ada kejadian itulah gitu. Nah ternyata kita harus mengerti itu, kita ajak ngobrol, oh ternyata kayak gini, penanganannya pun beda gitu. Saya tidak mengeneralisasi, saya disclaimer dulu ya. Takutnya nanti saya diserang sama Gen Z gitu ya. Itu positifnya. Saya beberapa banyak banyak rekrut Gen Z juga untuk mereka tuh cepat nih kreativitasnya, kemudian mereka bergeraknya cepat, dan informasi yang ini kan mereka cepat juga gitu. Gitu, fleksibilitas tinggi gitu. Baik, jadi menentukan tim akhirnya tetap ya dilihat Gen Z hari ini mereka punya kreativitas tinggi. Betul. Kemudian juga yang namanya skill bisa kita nomor sekian kan, tapi tadi attitude ya Kang. Attitude yang penting. Attitude, kemudian juga mungkin bagaimana integritas mereka bisa join dengan bagus di coding ini. Nah tadi menarik di awal sempat disinggung bahwa perjalanan coding nggak semudah itu. Betul. Pernah menghadapi juga titik-titik terberatnya. Iya. Nah boleh diceritakan nggak titik terberat seperti apa yang pernah dihadapi oleh coding? Mungkin saya buka aja ya, dulu kan hype-nya di awal itu bikin startup gitu, bikin produk. 2015-an. Iya. 16 itu lagi tinggi-tingginya tuh. Iya. Nah kita senang gitu ya, ikut sana ikut sini bikin banyak produk gitu ya. Eranya IT nih gitu. Eranya IT nih diinjek nih sama investor ini. Wah, kita pengen masuk juga dong di sana. Masuk gitu kan. Event Tech in Asia tadi ya. Kayak gitu. Dulu saya sempat di Tech in Asia, di presentasi produk, pitching segala macam. Sampai sempat saya jadi kan ke Tech in Asia tuh kita bisa jadi startup, kita bisa jadi investor. Betul. Nah saya sempat jadi startup, saya sempat jadi investor. Wah, Gitu. Datang ke Tech in Asia-nya maksudnya. Gitu. Nah, apa tadi pernah ada di titik itu ya? Pernah. Jadi kita pada saat membuat banyak produk, nggak ada juga nih yang ini gitu, yang signifikan gitu kan ya. Kita sampai ada di titik kita ini tidak sampai minus. Sampai minus. Karena nggak ada yang goal, kemudian nggak ada yang diinvestasi, akhirnya kita berpikir, waduh ini bahaya nih. Sampai ya mungkin bisa diceritakan dari yang tadinya berapa orang jadi berapa orang, kemudian kitanya sendiri sebagai individu sampai jadi 2 orang tuh. Untuk dulu mungkin bisa disebutkan, saya cerita aja, makan itu sampai 1 kali sehari. Sampai pernah di titik itu? Dan itu sampai punya utang. Karena dulu saya masih nggak kos, dulu masih belum berkeluarga lah ya. Masih single. Oke. Untungnya alhamdulillah punya ibu kos yang bager lah, bahasa Sundanya baik gitu ya. Untuk ngekos nggak punya ini, tapi sampai makan pun itu dalam beberapa bulan sehari sekali. Sampai ada di titik itu. Nah, tapi perjuangan itu tidak mengkhianati proses ternyata. Dan saya percaya kita harus bersabar. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai gitu. Dari
perjuangan kita yang kemudian kita ditinggalkan gitu kan, sampai kita sampai minus gitu. Nah, tapi saya percaya sama partner saya bahwa kita pasti akan ada di titik berputar lah gitu ya. Nah, walaupun yang mengalaminya itu nggak gampang ya, nggak gampang karena saya termasuk sandwich generation. Kebayang harus lah ya. Ke atas, harus ke bawah, betul. Di situ adik saya masih kuliah, ada 2-3 adik saya lah yang masih kuliah gitu kan. Nah, sedangkan saya juga tidak cerita sama orang tua seberat apa yang saya alami waktu itu gitu ya. Nah, karena saya juga nggak mau membebani orang tua gitu kan. Tapi ya saya percaya bahwa di situ ada hasil yang akan dipetik walaupun nggak tahu kapan. Tapi saya percaya itu. Nah, ini menarik nih soal ada keyakinan juga. Ada keyakinan juga, artinya kita udah yakin ini jalan yang saya pilih. Meskipun tadi menghadapi sampai minus lah katakan gitu ya. Titik temunya di mana, Kang? Sampai ini jalan gua nih. Ini jalanku untuk ada di bidang IT ini apapun yang terjadi. Nah, yang saya pegang dari dulu adalah pertama integritas dan jaga nama baik. Itu yang saya pegang. Nah, itu yang membuat saya yakin kalau misalnya kita menabur yang baik-baik dan menjaga nama baik itu, saya percaya gitu akan ada sesuatu. Nah, titik baliknya adalah pembuktian bahwa saya menjaga nama baik itu ada buah dari silaturahmi dengan teman saya yang dulu saya bangun. Dan saya jaga integritas sehingga dia mempercayakan ngasih pekerjaan. Kalau misalnya nggak punya nama baik, ngasih pekerjaan nggak mungkin ngasih, karena percaya aja nggak gitu kan ya. Itu poin yang saya pegang sampai sekarang ya, karena itu yang menyelamatkan saya. Nama baik adalah penyelamat saat kita di bawah. Istilahnya kasarnya pinjam uangnya pasti dikasih lah kalau nama baik mah. Misalnya pinjam uang dong 200.000 gitu ya, harus pinjam 100.000. Kalau percaya dan nama baik pasti ngasih kok. Itu yang saya jaga. Tapi bukan maksud itu analogi aja ya. Nah, dari situ sampai sekarang pun saya masih merasakan apa yang saya dulu tabur, nama baik. Kemudian nama baik itu intinya kita menjaga silaturahmi dan jangan berbuat zolim lah ya. Itu yang saya jaga dan terbukti 5 tahun kemudian saya dapat opportunity dari dia dan lumayan besar misalnya kayak gitu, nggak kecil gitu. Itu yang sampai sekarang itu yang berjalan nih. Beberapa dari nama baik, beberapa dari integritas gitu. Jadi sangat organik si marketing saya waktu itu. Jadi merasakan sekali buah dari integritas terhadap diri sendiri juga. Betul. Akhirnya saya yakin karena saya percaya saya punya integritas yang baik, kondisi seberat apapun ini bisa dilewati dengan baik. Betul. Karena yang harus kita lakukan hidup itu adalah bertahan gitu, pasti lewat gitu. Survive terus ya. Iya. Kang, menarik nih. Nah, kalau kita dikasih kesempatan untuk balik ke 10 tahun yang lalu, apa yang mau dibilang Kang Yudi ke diri Kang Yudi sendiri? Saya sih nggak pernah nggak pernah mau merubah sesuatu. Mungkin kalau yang saya mau bilang ke diri saya yang 10 tahun yang lalu, keep it that way. Tetaplah seperti itu. Tidak ada yang perlu disesali? Nggak perlu. Karena setiap kejadian itu ada pelajaran, ada hikmahnya yang membuat saya menjadi sekarang gitu. Yang tadinya ya mungkin bukan ini untuk motivasi aja ya. Kan ini judulnya inspirasi gitu ya. Betul. Yang tadinya cuma 1 gitu ya. Saya punya banyak beberapa lah perusahaan yang alhamdulillah jalan semua gitu. Gitu. Yang tadinya misalnya cuman project, bukan cuman ya, itu mendapatkannya susah ya. Project yang 1 gitu ya. Alhamdulillah saya udah punya project yang nasional gitu. Naik level terus, growth terus. Dan tetap jaga nama baik dan integritas itu yang itu modal utama. Karena saya nggak punya modal waktu itu. Saya belum bilang waktu bikin perusahaan itu saya nggak punya modal. Tanpa modal. Dalam artian materi ya? Materi. Itu ya mau ke Jakarta saya sempat pinjam uang gitu untuk ke Jakarta aja. Cari ongkos dulu ke teman gitu ya? Gitu. Baik. Ya saya berterima kasih kepada teman-teman yang mungkin membantu saya. Itu pasti saya ingat. Siap, luar biasa nih. Nah, satu lagi, kalau tadi kita flashback,
for next 10 years? Mau jadi apa? Mau segede apa coding? Atau mau explore lebih luas lagi? Ada sudah terbayang? Impian sih ada ya, cita-cita ada. Pengen sebesar apa, pengen scale apa, seperti apa gitu ya. Nah, salah satunya kan ini dari mulai satu kemudian saya bikin ekosistem beberapa perusahaan, kan itu sebetulnya bagian dari bagaimana mencapai itu ya. Tapi yang saya yakini 10 tahun sebentar loh. Iya, nggak kerasa. iya. 10 tahun nggak sebentar. Betul. Yang saya bilang mau ke diri saya mungkin ya tadi 10 tahun nanti itu ya balik lagi, apa yang dilakukan sekarang dilakukan aja gitu. Jangan, ya mungkin harus lebih baik, harus lebih baik itu aja. Dengan tetap jaga integritas tadi. Itu karena saya merasakan banget modal saya itu gitu. Gak ada modal yang lain. Betul. Di era hari ini yang serba berat, betul. Tetap jaga integritas. Apalagi tahun serang katanya, kata ekonom berat ya. Berat. Betul. Oke, satu lagi mungkin terakhir Kang. Salah satu yang ingin dibangun saya lihat, mungkin kita bukan hanya ingin bekerja. Ada nggak cita-cita untuk memberikan satu legacy ya, satu kenangan, bukan satu kenangan ya, satu hal yang kita tuh ingin dikenal sebagai apa, gitu, atau juga apa yang ingin kita tinggalkan. Nah, kalau Kang Yudi sendiri ingin meninggalkan apa, ingin meninggalkan kesan apa, ingin Kang Yudi dikenal sebagai apa, let's say di satu hari nanti coding ingin dikenal sebagai apa, Kang Yudi sendiri ingin dikenal sebagai apa? Simple sebetulnya kalau saya pengen lebih dikenal atau codingnya sendiri itu sebagai perusahaan, atau saya pribadinya sendiri sebagai orang yang memberikan solusi dan manfaat. Solusi dan manfaat. Ya, itu aja. Jadi ketika mungkin nanti saya meninggalkan legacy itu, entah codingnya, entah sayanya, mungkin codingnya, ini perusahaan yang ternyata memang banyak memberikan manfaat. Untuk saya pribadinya juga, ini Yudi ini seorang yang banyak memberikan manfaat. Iya. Itu aja sih. Nggak muluk-muluk. Oke, luar biasa ya. Jadi saya juga jadi ingat kalau ternyata tadi ya, Kang Yudi juga hadir sebagai konsultan ya. Iya. Tujuannya saya garis bawahi tadi, memberikan solusi. Baik, Kang Yudi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berbagi dengan kita. Sama-sama. Dan sukses terus untuk coding pastinya. Amin. For up next 10 years and terus sampai akhir pokoknya. Semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud juga. Amin. Dan as people, itu dia obrolan kita bareng dengan Kang Yudi, CEO dari Coding. Luar biasa obrolannya, pastinya kamu bisa dapat banyak sekali inspirasi tadi ya. Garis bawahi integritas nomor 1 ya Kang ya. Betul. Oke, siap. Sampai jumpa lagi as people di titik temu berikutnya bareng saya Ardiansyah dan juga narasumber-narasumber kita yang keren berikutnya. Hari ini kita kolaborasi sama HIPMI ya. Siap, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Betul. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya bareng HIPMI di titik temu.